Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan membahas serius berbagai macam yang akan dibahas, yang mana permintaan teman-teman semua banyak sekali. Mas Bro akan berusaha menjawab sepengetahuan Mas Bro ya. Jadi tema hari ini saya akan membahas sebetulnya untuk fokus di XRP, yang mana BlackRock lagi kepincut, kesengsem ya, jatuh cinta, terpelet sama SRP. Mantap ini nanti ya, di belakang video ya. Sementara ini yang di depan ini saya selalu akan ingatkan hati-hati untuk bermain meme coin ya. Dikit aja fotonya ya, 1% kah 2% untuk pemula, itu wajib saya ingatkan. Yang selanjutnya juga ada yang menanyakan koin Kaspa ini ya, Vespa, motor tua Vespa bukan Vespa ya. Sambil canda dikit, ngapain serius-serius kalau ngibul buat apa ya, RP1 Bannon gitu, bosen Mas Bro udah. Kaspa ini, koin ini yang namanya lagi dimainkan bro. Jadi kita jangan sekali-kali membeli kondisi harga di atas. Ini semua di sini permainan game ya. Paus itu pinter cara mainkan psikologi itu, melihat daripada koin ini ketika dipam dimainkan, orangnya buru-buru TP enggak, orangnya kok masih bertahan, masih mengharap tinggi lagi, diangkat lagi, naikkan lagi, naikkan lagi. Itu paus yang sama, dinaikkan lagi, naikkan lagi. Dia itu bisa membaca psikis kita, psikologi kita seperti apa. Ketika kita itu main berbet kayak di koin Breeze ya, langsung cepet ditembak pausnya karena ada sell kontraknya. Kalau ini nggak ada ya, Kaspa kok dinaikkan, bahkan bisa 5 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Tapi nanti sekali didam ya, kita habis-habisan. Contohnya ya, waktu zaman Raca itu kan sampai ada 6 bulan, itu kan psikologi kita dimainkan, naik terus tuh. Paus yang sama, pindah sana pindah sini ya. Nah dia tuh kan modalnya kuat bro, naik terus, kok masih belum ada yang TP, masih diangkat terus, masih banyak yang FOMO ya. Nanti sekalian libasnya setelah di atas ini pun sudah mulai terjadi penurunan. Jadi kita juga nggak ngerti mana yang akan dimainkan ya, seperti Asia Infinity, Sandbox, dulu banyak sekali. Wong ini permainan game sesuai dengan supply and demand, berapa pasokan uang yang masuk itu di situ. Kalau ketika paus tuh melihat ini, saya mainkan koin A umpamanya, kok tiba-tiba yang pada hull kok betah-betah aman-aman saja, diangkat naik, yang penting menjaga harga, naik terus, kok belum pada TP diangkat terus. Nanti kalau ada yang TP makin turun marketnya ya, dia langsung ngedam habis-habisan, dia udah ambil serok di bawah. Jadi nggak usah FOMO. Ini salahnya orang kita kalau melihat barang naik kayak gitu ya, inginnya gerinti mau masuk, nanti tinggal bantingannya Anda. Kan kita mau masang di bawah itu kan kita nggak tahu mana yang akan dimainkan, yang namanya juga ribuan koin ya. Cukup ya untuk Kaspa ini. Jadi nggak usah perlu di risaukan kalau barang sudah naik. Saya bolak-balik untuk mengingatkan bahwa masuk di BTC itu artinya apa. Ini serius ya, membahas serius hari ini ya. Jadi BTC itu demandnya itu banyak orang invest, dan nomor satu dedengkotnya kripto itu kan BTC. Coba sebetulnya pemain besar itu di kripto itu memang bikin cuan, bikin kaya bro. Sampai BlackRock aja tertarik ya, yang tadinya bilang haram tertarik. Bahkan negara Jepang kemarin saya infokan, ada banknya mau investasikan, digelontorkan ke BTC, nggak mau kalah dengan Ekvasador ya. Nah ini sekarang saya akan sedikit ngasih pengetahuan saja ya. Uang yang punya uang puluhan miliar itu banyak bro, ratusan miliar banyak bro, bahkan triliunan banyak. Apalagi cuma 2 miliar itu banyak yang punya bro. Lain kalau kita pemain receh ya, maklum ya, kita carinya harga yang murah, micin, disangka nanti akan terbang tinggi. Itu salahnya di situ. Sekarang saya ambil contoh ini yang jelas, yang kadang-kadang tidak ada dalam pemikiran Anda tentunya ya. BTC kemarin kan harganya
400, kita nggak usah ngomong harga 250 tahun lalu ya, ngomong ini sekarang yang kemarin, dalam minggu kemarin harganya 400 ribuan, 400 jutaan ya. Malam itu naik sampai berapa? Sampai 421-an. Artinya apa? Per BTC itu naik berapa? 20 juta bro, 21 juta. Sekarang kalau orang yang punya 2M belikan BTC dapat berapa? 2M dapat 5 BTC kan? 5 BTC dikalikan kan 20 juta, berapa? 80 juta. Langsung makan dia, langsung kenyang, langsung cuan. Punya uang 2M, kemarin harga 400 juta BTC, dibelikan BTC dapat 5 koin, kemudian dijual dalam waktu seminggu 80 juta. Sekarang uang 2 miliar, coba mau buat usaha apa? Kalau yang usaha model gedean, mau usaha real estate, mau usaha bikin perumahan, properti, 2 miliar tanahnya aja belum dapat bro ya. Ini berpikir yang normal. Tapi masuk BTC sudah jelas ya, tinggal masuk exchange aja beli 2 miliar dapat 5 koin, kemudian 1 minggu kemarin udah dapat berapa ya? 80 juta ya. Enak sekali kan, 80 juta. Cuma kalau kita ya 80 juta buat makan sebulan nggak habis, itu bisa buat kawin 2 kali. Ini ya, saya kasih pengertian. Makanya itu memang betul pemenangnya itu ada di BTC, bagi-bagi modal yang uangnya gede. Makanya saya didik di sini, kalau Anda ingin cuan, nggak kapok main kripto akan jadi kaya, jadi jutawan, itu betul. Tapi ini umpul-umpul dulu ya, nanti belinya dimainkan BTC. Gampang kok siklusnya kok. Ketika bear market turun, sabar ya sambil kita kerja real. Ketika bear market turun kita masuk, jual nanti di atas. Itu pasti Anda akan cuan. Lain menghayal dengan meme coin. Meme coin 1001 yang jadi 99% gagal. Ya, paham ya? Jadi mending ke BTC. Ini saya akan memberikan koin ya, menghayal tapi yang berfundamental. Barangkali nanti akan mengulang sejarah seperti ETH, seperti BNB. Jadi koin-koin yang berfundamental kita ada harapan besar akan, tetapi jangka panjang kita nggak tahu berapa tahun lagi, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nggak tahu ya. Dulu itu pupu saya beli BNB, harganya masih kisaran ratusan ribu, 200 ribu kalau nggak salah ya, tahun 2017 apa ya, iya kayaknya itu. Yaitu BNB kok bisa menjadi sampai hampir 10 juta, karena kita nggak bertaruh judi ataupun gambling di sini. Pas kita kebenaran masuk, BNB itu punya GZ, modalnya kuat, kaya, bahkan punya exchange, project-projectnya real nyata, ternyata meledak BNB itu. Sekarang pun market capnya gede, masih 500-an triliun dan di posisi ranking top 3 market cap ya. Itu pas betul. Jadi beli murah jual mahal karena project luar biasa dari BNB ini, luar biasa. Juga dulu ETH, juga dulu BTC. Ini cari yang nggak gambling, yang bener ya, tapi memerlukan jangka waktu. Lah ini nanti prediksi saya, yang namanya prediksi itu bisa benar bisa salah ya. Yang punya fundamental ini nggak gambling, yang betul-betul harganya masih receh, barangkali 5 tahun ke depan akan mengikuti BNB, ETH maupun BTC. Itu sebetulnya ya ada di SRP sama ada di Cardano yang fundamentalnya kuat. Kalau yang lain naik jutaan persen banyak, kayak tadi itu Kaspa, tapi kan nggak bisa bertahan lama, paling-paling nanti sebentar aja udah redup lagi karena market capnya kecil, gampang dimainkan ya, rankingnya pun di atas 200 ya. Jelas kalah dengan market cap yang sudah gede seperti ini, yang punya project yang nyata, betul-betul ini top CMC, betul-betul didengkot daripada cryptocurrency. Kemungkinan ya mungkin ada di SRP sama ada di Cardano, tapi kan ini hanya apa namanya prediksi. Kenapa seperti itu? Barangkali nanti ada good news ataupun ada keistimewaan, ada keajaiban. BNB itu kan ada keajaiban bagi orang dulu yang belum mengenal
CZ, belum mengenal ternyata Binance akan jadi exchange terbesar di dunia, ternyata usahanya akan maju yang luar biasa menguasai kripto. Itu kan awal-awal kita masuk nggak ngerti, waktu harga 200.000 akan jadi sampai puluhan juta. Mana orang tahu, kalau orang semua pada tahu pada berebut borong BNB kan, nggak ngerti kan. Tapi karena kebetulan BNB itu bukan orang ece-ece sekelas Chang Peng So ya, CZ, Binance itu ternyata jalan luar biasa usahanya di dalam perkriptoan. Yang keduanya ETH, termasuk blockchain ETH ini ya, yang mana juga termasuk top 2-nya setelah BTC. Nah, ini mantan daripada pendiri ETH itu kan Charles Hoskinson, sekarang membuat blockchain sendiri namanya Cardano. Walaupun ini harganya masih empot-empotan, harga 3.000, orang kan nggak ngerti nih. Bahkan kalau nanti akan loncat jadi 1 juta kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti. Barangkali ini karena projectnya betul-betul bagus, layer blockchainnya betul-betul mantap, yang mana dikatakan sama Charles bahwa ETH pun nggak akan bisa nyaingi gas fee kemurahan daripada Cardano ini, bro. Cuma memang jangkanya panjang, ke depan akan bergeser, itu bisa saja, kita nggak ngerti. Nah, SRP karena ini kemarin menang daripada dengan SEC, kemudian teknologinya Ripple itu akan dipakai di seluruh dunia. Kok tiba-tiba harganya kok turun seperti ini, seperti biasa saja, datar-datar saja. Kemudian kok BlackRock melirik ini, borong ini, kerjasama dengan ini, karena juga BlackRock kan usahanya di perbankan terbesar juga ya. Nah, ini nanti kalau BlackRock ngambil teknologinya daripada SRP terus mengangkat harga SRP jadi jutaan, bisa saja ya. Tapi ini kan nggak gambling, yang namanya koin-koin berfundamental ya. Kalau toh nggak diangkat BlackRock, nanti bull market yang jelas yang akan terbang dulu ya SRP Cardano ini setelah BTC dengan ETH BNB, kan begitu. Ini bicara koin-koin yang blue chip dan tidak menghayal ini ya. Jadi saya lanjutkan, ini ada berita yang mantap, yang good news luar biasa mengenai SRP ini, yang mana daripada BlackRock itu kesengsem, kepencut, jatuh cinta ya sama daripada koin SRP ini. Langsung kita lihat beritanya ya. Nah, ini berkotok, bukan kodok ya, BlackRock. Sambil canda kan santai. Jadi ini BlackRock itu kesengsem daripada SRP, bro ya. Ini coba lihat, pindah haluan dari Bitcoin, BlackRock dikabarkan kepincut-cut dengan XRP. Mantap kan? Mau bilang apa Anda? Nah, ini salah satu strategi kita masuk SRP. Kok ada good news, ada project yang betul, kemudian seorang investasi pemegang dana terbesar itu BlackRock, kok sekarang kepincut dengan SRP. Ya bisa aja kalau SRP nanti terbang jutaan, kita kan nggak ngerti. Makanya yang namanya kripto itu kan investasi, tapi investasi yang cari yang koin-koin yang blue chip, yang benar, yang mana betul-betul projectnya dipakai di alam nyata, bukan alam gaib kayak anonim koin micin. Ada direktur please katanya ya, orang yang anonim aja punya direktur ya, omong kosong ini ya. Jadi kabar mengenai BlackRock, perusahaan investasi terbesar di dunia yang mungkin mempertimbangkan XRP sebagai alternatif investasi dari Bitcoin, telah menyebar luas. Waduh, bro. Ini mantap, bro ya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa BlackRock yang dikenal memiliki volume Bitcoin yang besar mungkin sedang mempertimbangkan untuk beralih ke SRP. Waduh, gimana, bro? Anda nggak ingin beli SRP? Ya belilah 1-2 biji mata. Berapa sih uang rokok satu bungkus saja dapat 1 SRP, masih kembali uang ya. Kalau belikan rokok 1 bungkus, belikan SRP dapat berapa? Dapat 5 SRP kan, kalau nanti jadi 1 juta. Waduh. Ini ngibul ngayal tapi bisa jadi kenyataan
Ya ngapain kita ngibul-ngibul meme coin? Kalau ini kan saya ngomong ngibul-ngibul gua langsung betul RP1 Binance. Kalau saya katakan ngibul-ngibul ini menghayal. Menghayal tapi pakai apa namanya riset yang benar. Kalau memang nanti BlackRock memeluk daripada SRP harganya loncat, itu betul gak hayalan ya. Jadi beberapa laporan menyebutkan bahwa BlackRock yang dikenal memiliki volume Bitcoin yang besar mungkin sedang mempertimbangkan untuk beralih ke SRP. Kabar ini berasal dari spekulasi bahwa perusahaan sedang menilai kembali strategi investasi aset digitalnya. Mantap kan? Melihat potensi besar, BlackRock tingkatkan investasi di perusahaan. Waduh. Spekulasi ini semakin menguat ketika beberapa pengguna internet menemukan bahwa Robert Padmicik, ya, kepala investasi kripto di BlackRock, adalah mantan karyawan Ripple. Coba gimana ya? Ini aja kepala investasinya kripto di BlackRock aja mantan karyawan daripada Ripple. Namun belum ada bukti konkret ya yang menunjukkan pergeseran fokus dari Bitcoin ke SRP. Tapi ini ada tanda-tandanya kemungkinan akan kesana arahnya. Ya paling tidak 50% SRP, 50% Bitcoin. Ya mantap itu. Meskipun demikian, jika rumor ini terbukti benar, nilai pasar SRP bisa meningkat karena kredibilitas yang ditingkatkan di ruang jasa keuangan. Namun aset ini, Ripple dan BlackRock belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini. Jadi masih bocoran dari orang dalam. Itu betul. Kalau bocoran orang dalam dari anonim ya omong kosong. Anonim aja bisa memberikan bocoran. Kalau ini yang memberikan bocoran, jadi dari apa namanya kepala investasi kripto di BlackRock, yang mana itu mantan karyawan Ripple. Bocorannya bocoran yang akurat, bukan ember bocor kayak jepris ya. Paham ya? Jadi ini waduh Ripple, BlackRock ya kecencem kepencut bro. Jika BlackRock memutuskan untuk berinvestasi di SRP, hal ini dapat meningkatkan kredibilitas token dan dalam industri keuangan SRP yang dikenal sebagai token remittance. Memiliki banyak aplikasi terutama dalam memfasilitasi transaksi lintas batas. Waduh mantap. Namun perlu dicatat bahwa alasan bagi BlackRock untuk meraih ke SRP saat ini mungkin sedikit, terutama dengan kasus yang sedang berlangsung antara Ripple dan Komisi Sekuritas dan Bursa SEC AS. Meskipun demikian, jika Bitcoin ETF disetujui, hal ini mungkin berpotensi menguntungkan investor Bitcoin dalam jangka panjang. Beberapa hal percaya bahwa persetujuan Bitcoin ETF diharapkan dalam 4 hingga 6 bulan ke depan. Mantap bro, mantap ya. Jadi ini narasi rumor ini didasarkan pada perubahan lingkungan regulasi AS mengenai kripto. Meskipun regulasi memang menjadi hambatan mengatasi bahwa sikap regulasi saat ini mempengaruhi strategi investasi BlackRock mungkin tidak berdasar. Pada saat ini fokus tetap pada BTC Spot ETF. Dengan komunitas kripto, dengan sabar menunggu keputusan dari SEC, BlackRock tetap menjadi salah satu prospek terdepan mengingat bobotnya di ruang ini. Mantep bro ya. Jadi kita harus sabar, harus berhati-hati dalam milih investasi yang benar. Kalau orang yang kerja real kan kita mau investasi jangka panjang ya. Jadi kita itu main kuat-kuatan ya. Kita sabar nggak, menang nggak, kita menang nggak melawan batin sendiri ya. Kita hanyut nggak dihayal-hayali meme coin RP1 ya. Kita harus bisa melihat sambil kita kerja potensi ke depan, mengikuti arah angin. BlackRock saja kepincut dengan SRP, yang mana SRP ini sudah menang dari SEC. Yang namanya ini kan semua kan drama, orang masuk SRP semua, nanti ya umpamanya BlackRock udah serok di bawah ya, sudah serok di bawah akan diangkat jadi 100.000 ya, orang pada TP diangkat lagi jadi 300.000, orang pada TP diangkat lagi sampai 1 juta, orang nggak TP makin berebut ternyata naik terus, barangkali nanti jadi 3 juta dibanting sama BlackRock, langsung sekali banting makan banyak. Itu di situ kalau orang besar itu kita mainkan
kita itu dimainkan, psikis kita kuat berapa tahun enggak, ngehul kita melihat apa investasi kita di SRP jangka panjang ya. Kalau kita nggak kuat kan butuh kopi butuh rokok dijual ya, itu kelengahan kita. Kalau dia itu kan kuat-kuatan dana, kuat-kuatan modal, dimainkan psikis kita ya. Kita TP naikkan, kita TP naikkan, kita TP naikkan sama dia ya. Sekali nanti dia nyikat, harganya sudah tinggi sekali. Kita kan karena naik-naik terus, kita masuk lagi jual ayam, jual kambing, jual kebo, masuk lagi. Pikiran kita kan gerinti, rakus ya. Wah, biar tambah banyak untungnya, biar tambah banyak untungnya. Sekarang sudah untung banyak, barangkali nanti jadi 5 juta, masuk lagi, sekali banting habis kita. Ini permainan semua ya. Makanya kita harus beli di bawah, manfaatkan momen BlackRock ini. Barangkali dia betul-betul kepencut sama SRP ya, luar biasa nanti ke depan. Jadi ini good news ya. Mungkin cukup ya, udah cukup panjang. Kita harus betul-betul cerdas, kita teliti, amati, riset, bijaksana dalam berinvestasi kripto, yang wajar-wajar saja, yang normal-normal saja. Jangan yang muluk-muluk RP1 koin micin tuh bahaya. Yang wajar-wajar, ketika dulu beli BNB murah kok naik tinggi karena apa? Memang proyeknya jalan, exchange-nya terbesar di dunia, jelas terbang. ETH kok terbang, banyak paus dan betul-betul blockchain-nya dipakai. BTC kok terbang, desentral, dedengkotnya kripto, yang mana demand-nya kuat sekali, banyak invest di situ, yang mana banyak yang menguntungkan ya. Gimana nggak menguntungkan? Uang 2 miliar aja seminggu dapat ratusan juta masuk BTC. Hanya naik berapa itu? 20 juta. Ya kalau naiknya nanti sampai harga 500 juta bahkan miliaran, apakah nggak gila-gilaan untungnya di BTC? Itu memang betul nyata kalau kita ngerti, kalau kita pinter, tahu strategi momen masuk, momen jual ya. Cukup saya rasa ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah bergabung, alhamdulillah atas semua dukungannya. Semua mudah-mudahan berkah, ada yang membalas yang di atas tentunya ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Mas bro banyak salah, banyak dosa itu pasti karena Mas bro manusia biasa, nggak sempurna ya. Yang sempurna dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Yang positif Anda ambil, yang buruk Anda buang. Salam dari Mas bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.